Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas sekilas terkait proposal skripsi bab 3. Isinya apa aja di bab 3? Di sini ada metode penelitian, kemudian metode pengumpulan data, metode penyimbangan perangkat lunak, kemudian poin 3.2-nya kebutuhan sistem dalam penelitian. Poin-poin di dalamnya ada analisa kebutuhan perangkat, apakah perangkat keras maupun perangkat lunaknya, kemudian analisis kebutuhan data. 3.3-nya waktu dan tempat penelitian. Ini kira-kira waktunya dalam beberapa bulan ke depan kayak gitu. Dan objek penelitiannya di mana. Kemudian objek penelitian ini bisa saja di sebuah institusi atau memang bisa juga objeknya di laboratorium. Kemudian selanjutnya waktu penelitian dan tempat penelitian. Itu poin-poinnya. Dan jangan lupa di proposal juga harus ada daftar pustaka. Metode penelitian. Jadi metode penelitian itu ada 3 pada umumnya yang biasa dipakai ya. Metode penelitian kuantitatif, kemudian metode penelitian kualitatif, kemudian ada juga metode penelitian campuran atau mix method ya, kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apa perbedaan kuantitatif dengan kualitatif? Yang pertama, untuk kuantitatif bisa membuktikan konsep atau teori yang telah ada sebelumnya. Kemudian melakukan tes terhadap konsep atau teori yang telah ada sebelumnya juga. Kemudian tujuannya di sini juga untuk menentukan hipotesis secara deduktif. Selanjutnya merumuskan dengan rumus matematika. Jadi ini menggunakan tools penelitian. Jadi biasanya tidak fobia dengan angka atau rumus matematika ya. Jadi jika teman-teman fobia dengan angka atau rumus matematika, sebaiknya jangan ambil kuantitatif. Kemudian selanjutnya kualitatif. Ini ciri-cirinya fokus sama kualitas. Yang berikutnya belum banyak diketahui ya. Jadi hal-hal yang baru, hal-hal yang ya belum ada sebelumnya, itu cocoknya kualitatif. Kemudian tujuannya mengeksplor, kemudian mendeskripsikan, kemudian menjelaskan lebih dalam dan detail, kemudian mengevaluasi. Itu ciri-ciri dari kualitatif. Jadi jika teman-teman mengambil kualitatif atau tujuannya untuk mengeksplor, itu sebaiknya pakai kualitatif. Menemukan hal-hal yang baru. Ini udah hampir mirip dengan poin yang kedua. Jadi menemukan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya, yang belum ditulis sebelumnya, yang belum ada konsep sebelumnya. Itu cocoknya kualitatif. Kemudian menemukan faktor-faktor baru yang mempengaruhi tema atau topik yang diangkat. Jadi hal-hal baru juga ini. Yang berikutnya, tanyakan pada diri
diri sendiri, maksudnya ya, merasakan penelitian lebih bagus, misalnya menulis dengan lebih baik, lebih detail, lebih dalam, itu cocoknya pakai kualitatif. Nah, begitu kira-kira perbedaannya teman-teman. Jadi ini tentu saja teman-teman nggak hanya sebatas belajar dari sini, jadi harus banyak mengeksplor. Jadi saya hanya menjelaskan sekilas. Kemudian metode penyimbangan perangkat lunak. Jadi kalau membuat sistem atau aplikasi bisa menggunakan ini Salahuddin yang bahasa Indonesianya. Bisa juga menggunakan Pressman. Jadi bisa memilih nanti ada waterfall, kemudian black box, prototype, dan atau menggunakan metode penyimbangan perangkat lunak lainnya. Kemudian untuk multimedia, jadi teman-teman bisa, atau media ya, bisa menggunakan Alesi and Trolip. Jadi di sana bukunya ada multimedia learning. Jadi di sana gimana caranya membuat video yang bagus, maksudnya meneliti video yang bagus, animasi, simulasi, drill, atau latihan kayak gitu. Di sini bisa teman-teman angkat. Ini nggak harus media pembelajaran, tapi juga kita memperkenalkan tutorial, kemudian kita bisa juga melakukan simulasi terhadap pekerjaan yang berisiko tinggi, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan metode selain itu, teman-teman. Kalau sudah cocok dengan metodenya, pelajari dari referensi yang terpercaya ya, seperti buku, ini wajib nih, jurnal wajib juga, dan lain-lain. Yang terakhir, jangan lupa konsultasi ke dosen pembimbing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.